wal adiyati dhabha, dan demi kuda-kuda perang yang suaranya meringkik di tengah-tengah musuh. Sehingga kita sebagai seorang mukmin harus bisa ngambil pelajaran dari kuda. Kuda itu kalau udah dipakai untuk berperang menghadapi musuh, udah nggak ada letoy-letoynya, ya, udah nggak ada cemen-cemennya, udah nggak ada istilahnya jadi pengecut. Semua kuda yang sudah dibawa ke medan perang, dari suaranya menggelegar, dari larinya menghasilkan percikan api, dari tapal kudanya itu, sepatu kudanya yang beradu dengan bebatuan memercikan api, kemudian dia juga membentangkan atau menghamburkan debu-debu karena terkena oleh kaki-kakinya tersebut, dan dia berada di tengah-tengah musuh penuh dengan semangat. Coba ente lihat, pernah nggak ada kuda perang letoy? Nggak ada kan? Walaupun kita nggak pernah ngalamin ya zaman peperangan pakai kuda, tapi kan kadang di film-film itu pasti diilustrasikan kuda itu kalau lagi ketemu musuh gagah-gagah, sangar-sangar, ya. Nggak ada kuda Ragunan dipakai buat perang. Belum apa-apa ya, udah ketembak dulu. Semuanya semangat. Nah, kita ini semua sekarang berada di medan jihad. Walaupun mungkin jihad kita sekarang bukan dengan jihad qital, bukan untuk membunuh para kafir harbi, tapi sekarang kita berada dalam jihad, paling tidak kita jihad melawan hawa nafsu. Dan ini adalah akbar jihad, jihad yang paling besar. Bahkan orang yang jihad fisabilillah pun, yang jihad dengan perang pun, di dalam jihad tersebut dia masih kudu berjihad. Orang jihad nih, ngangkat senjata lawan kafir harbi, dia masih harus berjihad, jihad melawan hawa nafsunya, ya. Makanya kata Rasulullah SAW, barang siapa yang keluar jihad fisabilillah litakuna kalimatullahi hiyal ulya, agar tujuan dari jihadnya dia menjadikan kalimat Allah lah yang paling agung. Berarti apa? Berarti dia harus memerangi hawa nafsunya, karena orang yang berperang itu yang nggak semuanya mungkin motifnya untuk meninggikan kalimat Allah. Ada yang motifnya karena pengen harta rampasan, ada yang motifnya karena pengen dapat sabaya. Apa itu sabaya? Tawanan-tawanan perang. Ada yang motifnya hanya untuk menguasai, hanya untuk menunjukkan gagah. Sehingga disinilah dia harus melawan hawa nafsunya. Sama sekarang kita juga, yang meskipun kita berada dalam kondisi yang damai, kita pun sedang perang melawan hawa nafsu kita. Maka jadilah kita seperti kuda-kuda tersebut yang memiliki semangat di dalam medan perang, ya. Makanya orang yang loyo, orang yang letoy, orang yang gak punya semangat, ya, nggak akan jadi umat utama bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Makanya kata Sayyidil Habib Umar, al-jundiyah marbutatun bil jiddiyah, fahaitsu la jidda la junda. Setiap kita ini kan diibaratkan seperti pasukan perang. Kenapa? Karena kita ini, ya, selain kita harus memerangi hawa nafsu kita juga punya tugas tabligh risalah nabawiyah, ya kan? Nah, karena kita ini seperti tentara perang yang sedang memerangi hawa nafsu kita, dan seperti tentara yang sedang menyebarkan dakwah Islamiyah, tentunya dengan dhawabit dan dengan manahij yang kita ikuti oleh para salaf kita. Boleh nggak tentara letoy? Tentara letoy, ya Allah, nggak ada. Coba kalau kita lihat video-video orang masuk akmil akademi militer, dikit-dikit ditanya, siap dari mana kamu? Siap dari tadi, gitu. Siapa nama kamu? Siap. Ridho. Siapa nama orang tua kamu? Siap. Susanto. Siapa dari mana kamu berasal? Siap. Semua selalu siap. Menandakan bahwa seorang tentara itu dalam keadaan apapun kudu siap siaga. Dan harus gagah, harus tegap. Belum pernah saya ngelihat ada peserta akmil, siapa nama kamu? Ada nih Pak di KTP.
Ya, yang begini mah jangan kata lolos akmil, yang ada langsung ditendang dari situ, langsung dikeluarin. Nah, al-jundiyah, ketentaraan, marbutotun, sangat erat kaitannya bil jiddiyah, dengan kesungguhan. Fahaitsu la jidda la junda, orang yang nggak sungguh-sungguh nggak bisa jadi tentara, orang yang nggak sungguh-sungguh nggak cocok jadi akmil, ya. Orang yang nggak sungguh-sungguh nggak cocok jadi tentara Rasulullah, nggak cocok jadi ansor nabawiyah, ya, nggak cocok jadi orang yang ikut menyebarkan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala di antara hikmahnya, ya, kenapa berkosam dengan adiyat, kuda-kuda perang, dobha yang bersuara, apa namanya, gini kerennya bahasa Arab tuh gitu, setiap nama hewan ada suara, apa namanya, setiap suara hewan ada bahasanya, dan bahasanya beda-beda. Kuda kalau lagi perang, ya ini suara kuda ketika perang bahasanya dobaha. Ntar kalau apa namanya, suaranya pada saat yang lain beda lagi. Kalau kita kan semua kuda kita suaranya kita bahasain apa? Meringkik, ya. Ya. Suara semut apa bahasa Arabnya? Nggak tahu, nggak kedengeran soalnya. Ya, la ilaha illallah. Nah, ini diantara hikmahnya sehingga kita bisa mengambil pelajaran agar apa? Agar kita punya semangat untuk melaksanakan setiap kebaikan. Hakada.